Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Wadina Ratuloli, absen 16 dari kelas jaring 2D Jaringan Telekomunikasi Digital. Di sini saya ingin mengerjakan tugas akhir atau tugas tantangan dari mata kuliah Praktikum Pemrograman dan Implementasi IoT. Nah, di sini di job sheet 4 yaitu dengan judul menghubungkan ESP32 dengan Firebase. Di sini ada juga tugas tantangan yang akan saya buat, yaitu buatlah program sederhana final project menggunakan ESP32 dan satu sensor yang digunakan bebas yang terhubung dengan platform IoT Firebase, ThingSpeak, Link, dan kawan-kawan. Nah, di sini saya memilih menggunakan sensor suhu LM35. Dapat dilihat, sensor suhu ini memiliki 3 kaki. Yang tengah ini sebagai inputannya, lalu di sini VCC-nya, lalu yang di sini sebagai ground-nya. Nanti dari kaki-kaki dari suhu LM35 ini akan dihubungkan dengan ESP. Sebelum ke rangkaiannya, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang Firebase. Nah, di sini Firebase merupakan salah satu dari sejumlah penyedia layanan MBaaS. Firebase memberikan layanan untuk service develop pada saat pengembangan aplikasi, yaitu real-time database, authentication, cloud messaging, store, hosting, test lab, course reporting, dan cloud function. Selain layanan untuk pengembang aplikasi pada sisi service untuk end user, aplikasi Firebase 3.0 memberikan service berupa notification, remote config, app injection, dynamic link, invites, dan AdWords. Firebase Real-Time Database adalah database host di cloud. Jadi sebentar setelah kita menginstal Firebase, kita akan menemukan yang namanya real-time dari database. Dan juga alat dan bahan yang digunakan ada software Arduino Uno yang sudah kita install juga sebelumnya di job sheet 3. Lalu kita menemukan laptop pastinya, dan juga ESP32 nya, lalu protoboard. Sebenarnya tanpa protoboard juga bisa, karena bisa langsung dihubungkan kaki dari ESP ke sensor suhunya. Lalu kita membutuhkan jumper. Terus di sini kan modul LDR. Nah, di sini kita memerlukan sensor suhu ini. Terus cara langkah kerjanya di sini ada merangkai sensor. Kita ganti sebagai sensor suhu ya dengan ESP32. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa sensor suhu tersebut memiliki 3 kaki. Nah, untuk yang kaki VCC itu dihubungkan ke 3,3 V dari ESP32 dari ESP32 nya. Ini yang coklat. Terus untuk ground dihubungkan dengan ground dari ESP32 juga, dari ground dari suhu LM35 dihubungkan dengan ground dari ESP. Dan juga yang terakhir yaitu inputan yang di tengah itu dihubungkan dengan VP dari ESP32. Nah, terus
seperti itu cara menghubungkan kaki-kaki dari ESP32 dan juga suhu LM35. Nah, untuk programnya sendiri di Arduino IDE cukup banyak, karena di sini kita memerlukan banyak library. Di sini yang pertama untuk codingannya include LM35, berarti ini untuk library dari suhu LM35-nya. Lalu ada library dari Wi-Fi client, ada ESP32, Firebase, banyak banget, dan bingung juga waktu menginstalnya, jadi saya install semua yang berkaitan dengan suhu LM35 ataupun Firebase ataupun ESP. Saya install semua biar sudah terdapat di library saya. Terus di sini masih untuk library-nya, terus inisial Firebase. Nah, untuk alamat host atau Firebase host ini kita dapat dari real-time database. Jadi di sini sudah ada keterangan, ada langkah-langkahnya. Melakukan konfigurasi Firebase real-time database yaitu dengan cara login ke web. Nanti setelah teman-teman buka link ini, maka akan tampilan seperti ini, karena di sini kebetulan saya sudah buka dan juga sudah membuat project. Nah, setelah kalian buka linknya, nanti bakal ada tampilan awal untuk suruh untuk login. Jadi kita tinggal bisa login menggunakan alamat email kita atau akun Google kita. Lalu kalian bisa saja pertama yang kalian harus lakukan yaitu menambahkan sebuah project, membuat project. Jadi di sini saya sudah buat 2 project. Kalau kalian mau tambahkan lagi, bisa di sini tambahkan project. Lalu untuk mendapatkan alamat host dan juga kunci rahasianya, itu kita setelah kita membuat project, kita tekan aja di project kita tersebut, lalu ke develop, lalu ada real time database. Nah, alamat host kita atau link host kita bakal terdapat di dalamnya. Yang ini paling atas, HTTP ini, pilih cantik sensor suhu. Nah, kalian bisa copy saja, lalu paste, lalu salin ke Arduino IDE di bagian inisialisasi Firebase-nya. Jadi di sini Firebase host-nya kita isikan dengan alamat host yang kita dapat dari Firebase. Terus untuk ini kata kuncinya, kunci rahasianya kita dapat dari Firebase juga, yaitu kita buka di menu pengaturan, setelan project yang di project kita yang sudah buat ya. Terus di akun layanan, terus di rahasia database. Nah, di sini kalian tekan tampilkan, lalu tinggal salin saja, lalu bisa sekaligus di copy di inisialisasi Firebase di Arduino IDE-nya. Terus ada inisialisasi WiFi juga. Di sini ada define WiFi SSID. Jadi nama dari WiFi yang terhubung sama laptop atau komputer kita. Terus di sini masukkan password dari WiFi kita. Lalu ada inisialisasi data Firebase, temperatur,
Lalu ada inisialisasi variabel dan pin. Di sini temnya pakai float biar angkanya tidak bulat, bisa ada koma. Terus di sini untuk pinnya pakai yang AO aja. Untuk inputannya A0, AO lagi A0. Lalu untuk serial bagiannya dipakai 115200, terus delaynya 10. Nah, di sini ada cara untuk mengkonekkan dengan WiFi. Lalu ini masih berhubungan dengan WiFi. Terus di sini untuk analog rate membaca datanya, di sini temperatur, itu temperatur. Di sini saya belum menemukan angka yang pas untuk mengatur suhunya, jadi saya cuma mengambil informasi untuk memakai angka tersebut. Tapi ada juga angka-angka lain. Terus di sini yang perlu diperhatikan itu menginstal library dari semua yang kita gunakan di dalam program kita. Karena kalau seperti LM35 suhu LM35 nya sensornya belum, library-nya belum keinstal, maka warnanya tidak akan merah kayak gini, warnanya bakal hitam aja. Kecuali Firebase emang udah hitam kayak gitu. Nah, kalau sudah, kita akan coba masih terlepas. Di sini saya belum menghubungkan dengan laptop, jadi saya akan menghubungkan ESP32 yang sudah kita rangkai dengan modul sensor suhunya ke laptop menggunakan bantuan kabel data. Untuk memastikan kebenaran dan keberhasilan program kalian di Arduino ID, kalian harus verify dulu, mencek apakah ada kesalahan atau tidak. Lalu setelah kita hubungkan, kalau sebentar kita upload kalau setelah kita upload, kita buka di real time database aja. Nanti keadaan suhu di dalam ruangan ini akan terlihat ada di sini nanti. Nah, setelah kita komplain, kita cek kesalahan, ternyata sudah dan komplit, kita bisa segera upload. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu alamat host dan keyboardnya ini yang menjadi inti dari terhubungnya ESP kita dan Firebase-nya. Jadi kita bisa segera upload. Kita bisa tunggu di bagian real time database-nya. Prosesnya agak lama, pokoknya kalau udah muncul connecting, kita tinggal tekan tombol bot pada ESP32 nya.
Nah, kita bisa langsung tekan di tombol botnya. Kita tunggu sampai 100%. Nah, tadi maaf sebelumnya, tadi saya mengganti lagi membuat project baru. Kayaknya ada kesalahan yang terjadi di project yang tadi, yang pertama. Nah, jika tadi kan sudah connecting, kita tinggal tekan tombol botnya saja, lalu di sini kita tunggu sampai 100%. Nanti di Firebase-nya akan muncul seperti ini. Nah, berarti temperatur suhunya 44 sekitaran sampai 45 yang ada di dalam ruangan yang sekarang saya tempati. Memang suhunya panas sekali sekarang. Jadi entah kenapa tadi kayaknya Firebase-nya keganggu yang pertama, sehingga saya membuat project baru, lalu saya kopikan alamat host serta kunci rahasianya ke Arduino ID lagi. Terus kalau sudah muncul connecting, kita tinggal tekan di tombol bot pada ESP32 nya aja, maka akan muncul suhu temperatur di Firebase nya kita seperti ini. Dia sekitaran 44 sampai 45 46 ya, sekitaran situ. Jadi yang perlu diperhatikan itu sebenarnya tentang programnya, codingannya. Kalian perlu menginstal semua aplikasi, semua library dari komponen yang kita gunakan tersebut. Ini temperaturnya masih, ini adalah hasil pengukuran dari suhu yang ada di dalam ruangan yang sedang saya tempati ini. Saya kira penjelasan saya tentang mengontrol suhu ruangan menggunakan sensor LM35 dengan ESP yang terhubung ke Firebase cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan nanti saya akan sertakan sedikit video tentang video yang menunjukkan protoboard serta ESP32 saya yang dihubungkan dengan sensor suhu. Nanti akan saya tambahkan di videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini, tidak saya hubungkan langsung LDR sama ESP-nya, tapi kita menggunakan bantuan dari jumpernya. Di sini untuk yang di tengah, jadi nanti laporan saya agak berbeda sama kabel warnanya, karena di sini tadi saya merubah waktu video, ternyata jumpernya yang warna coklat
tidak bisa berfungsi dengan baik, sangat longgar, jadi saya ganti pakai warna merah. Nah, di sini untuk yang hitamnya, groundnya kita hubungkan dengan ground dari ESP, lalu 3,3 V dihubungkan dengan VCC dari LDR nya, lalu yang tengah inputannya kita hubungkan dengan kaki dari VP dari ESP. Oke, seperti ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.